Halo Gemini, dan halo juga bagi kamu-kamu yang sedang ngintipin game ini. Oke, kita akan bahas game ini di bulan Januari tahun 2022 ini. Kita akan cek bagaimana rezeki, bagaimana asmara, dan bagaimana hal yang lainnya. Oke, untuk rezeki, untuk asmara, rapiin. Kita buka Strength, Four of Swords, Six of Pentacles, Death, Three of Swords, The Empress, Eight of Wands, Seven of Cups. Oke, kita awali dari Strength, dari bagian rezeki. Jadi simpel gini, di bulan Januari kamu mungkin akan lebih emosional, kamu juga mungkin akan lebih meledak-ledak, dan kamu juga akan sulit mengendalikan diri kamu, mengendalikan hawa nafsu, dan mengendalikan perkataan kamu. Nah, oleh karena itu, agar kamu tidak menyinggung siapapun, dan agar kehidupan itu tetap damai dan tentram, kendalikanlah diri kamu dengan baik. Jika kamu marah, ya silakan hitung dulu sampai 100, baru kamu berkata atau bertindak. Dengan menghitung itu, maka kamu akan memberikan waktu untuk diri kamu sendiri, sehingga nanti kamu bisa tenang. Selain itu, di bulan Januari ini juga akan ada banyak masalah yang terjadi. Namun akan tetapi, untungnya, kamu akan memiliki kekuatan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, kamu juga akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan kepercayaan diri itu, kamu akan berpikir dengan lebih logis, dan kamu juga tidak akan mudah down ketika terjadi suatu rintangan, hambatan, atau ujian. Nah, bagi kamu yang sekarang sedang struggle, sedang dalam perjuangan, misalnya muncul kesulitan di dalam bekerja, muncul kesulitan dalam usaha, atau kamu sedang dalam kompetisi, baik itu kompetisi pekerjaan atau kompetisi usaha, maka kamu akan memperoleh atau mendapatkan kemenangan pada akhirnya. Oke, next. Selanjutnya, ini Four of Swords. Jadi begini, di bulan ini mungkin kamu akan sangat sibuk, akan capek, dan akan lelah. Nah, itu terjadi karena kamu banyak urusan, banyak kerjaan, juga banyak pikiran. Selain itu, ujian, tantangan, dan urusan datang silih berganti untuk kamu selesaikan. Four of Swords juga berkata, kamu merindukan kedamaian, merindukan ketenangan, dan kamu juga ingin istirahat panjang. Kamu ingin pergi jalan-jalan, kamu ingin pergi main, dan kamu ingin refreshing karena kamu sudah butek. Four of Swords ini juga terkait dengan isolasi, terkait dengan kesehatan. Jadi mungkin kamu akan lelah, kamu mungkin bisa sakit, dan mungkin kamu juga akan bisa terkena sindrom lemah, letih, lesu, sehingga kamu tidak bersemangat. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya jika kamu bisa beristirahat dengan cukup. Selain itu, alangkah baiknya juga jika kamu mampu untuk menata pikiran dan menata hati kamu agar tidak berantakan. Selain itu, jika dalam kehidupan sehari-hari kamu merasa terlalu hektik, terlalu stres dan terlalu pusing, maka baiknya duduk dulu, diam dulu, tarik nafas yang panjang, lalu hembuskan. Selanjutnya nih, Six of Pentacles. Kartu ini kartu yang positif, ini kartu membahagiakan. Jadi seperti ini, kerja keras kamu, kelelahan kamu, dan juga capeknya kamu itu pada akhirnya akan berbuah dengan baik. Rezeki akan lebih baik, kehidupan akan lebih baik, dan juga kehidupan sosial di dalam berhubungan dengan orang-orang banyak juga akan lebih baik.
Selain itu, jika sekarang kamu sedang berusaha untuk menjual aset kamu agar kamu memiliki cash flow yang baik, itu juga mungkin akan bisa terkabul. Nah, bagi kamu juga yang sedang berjuang untuk bisa membayar hutang atau cicilan, maka di bulan ini kamu akan bisa mencicilnya. Dan untungnya, cicilan itu bisa kamu bayar dengan tepat waktu. Nah, lalu, untuk bisa membuat hidup menjadi lebih baik, maka janganlah lupa untuk berbagi dan bersedekah. Tolonglah orang yang membutuhkan. Berikan dulu kepada keluarga, orang tua, dan saudara, baru sisanya kamu bagi ke orang lain yang tidak kamu kenal. Jadi prioritaskan dulu diri sendiri, keluarga, orang-orang dekat, baru orang lain. Begitu ya. Oke, ini kartu death. Jadi begini, death ini terkait dengan siklus, terkait dengan transformasi, terkait dengan kelahiran kembali, terkait dengan berakhirnya sesuatu, dan terkait juga dengan awal mula yang baru. Jadi begini, bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan, maka di bulan Januari ini mungkin kamu akan bisa mendapatkannya. Nah, pekerjaan ini cukup baik untuk diri kamu, dan pekerjaan ini bisa memberikan kamu nafkah yang lumayan. Lalu, bagi kamu yang sekarang sedang terlilit hutang, maka mungkin kamu bisa lepas dari lilitan tersebut. Ya, at least kamu bisa membayar sedikit sehingga nafas kamu bisa menjadi lebih lega. Lalu kamu juga akan masuk ke dalam fase transisi dari kesulitan menjadi orang yang penuh dengan kebahagiaan. Kamu juga kemungkinan jika berniat untuk membuka usaha, berniat untuk pindah kerja, atau berniat untuk berinvestasi, maka di bulan Januari ini adalah saat yang tepat untuk memulainya. Selain itu, akan ada awal mula yang baru untuk kamu. Awal mula yang baru ini cukup menyenangkan dan membahagiakan. Akan tetapi, jika dilihat dari arti negatif, yaitu kemungkinan ada orang yang meninggal, kemungkinan orang itu kamu kenal, atau kemungkinan orang itu adalah orang yang dekat dengan kamu. Oke, ini Three of Swords. Jadi begini, Three of Swords. Ini dari bagian asmara ya. Jadi begini, ada kemungkinan ada perpisahan yang terjadi di bulan Januari ini. Nah, perpisahan ini terjadi mungkin karena beberapa hal. Di antaranya, mungkin ada yang berselingkuh, mungkin ada yang meninggal, atau mungkin perpisahan ini terjadi karena adanya beda kultur, beda agama, ataupun beda latar belakang keluarga. Kartu ini juga mengatakan bahwa perpisahan ini berat untuk diri kamu. Perpisahan ini sangat melukai diri kamu, sehingga kamu akan bisa stres, kamu bisa terpuruk, dan juga depresi. Nah, kejadian-kejadian tersebut memang menyakitkan hati dan memang membuat luka. Akan tetapi, ini semua adalah bagian dari proses agar kamu bisa menjadi orang yang lebih kuat dan dewasa ke depannya. Jadi nanti seiring dengan berjalannya waktu, kamu akan bisa pulih dan bisa menjadi lebih tangguh. Oke, ini kartu The Empress. Kartu kedua dari asmara. Nah, ini lebih positif dari ini. Baru kali ini jarang-jarang baca itu masing-masing kartu artinya tidak berkaitan. Jadi tidak berkesinambungan, ya. Jadi begini. The Empress ini terkait dengan apa? Terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan perlindungan, terkait dengan mungkin adanya kelahiran, lalu terkait juga dengan kesuburan, terkait juga dengan sikap kamu yang keibuan atau kebapaan. Selain itu juga terkait dengan adanya ketenangan, adanya kedamaian, dan adanya kehidupan keluarga yang penuh dengan keharmonisan dan kebahagiaan. Lalu di bulan Januari kamu juga mungkin akan lebih feminim. Kamu akan bertindak dengan lebih lembut dan kamu juga akan bertindak dengan lebih tenang. Jadi kartu ini kebalikan dari ini. Jadi mungkin ini akan terjadi ke beberapa Gemini yang lain dan ini akan terjadi pada Gemini yang lain. Oke, lanjut.
Ini 8 of One, kartu ketiga dari asmara jadi begini. Nah, bagi kamu yang single, dan singlenya itu terjadi karena sesuatu yang buruk dan sesuatu yang sangat menyedihkan hati, maka di bulan Januari ini kamu bisa move on. Kamu akan meninggalkan masa lalu kamu yang suram, dan kamu akan menyongsong kehidupan percintaan yang lebih menyenangkan dan membahagiakan. Lalu di bulan ini, kamu juga akan lebih berenergi, kamu akan lebih bersemangat, dan kamu juga akan lebih cerah dan bahagia. Nah, di bulan Januari ini, kamu juga akan mulai bergerak untuk bisa mewujudkan impian dan cita-cita kamu. Jadi kamu akan on the move, kamu akan penuh dedikasi dan penuh fokus ke tindakan ataupun juga ke usaha yang bisa mewujudkan impian dan cita-cita kamu itu. Nah, lalu bagi kamu yang berpasangan dan selama ini kamu ditindas, diperlakukan dengan tidak baik, dan juga mungkin kamu terlibat di dalam hubungan yang toksik, maka di bulan Januari ini kamu akan terbebas. Kamu akan menjadi wanita atau pria yang lebih independen, lebih mandiri, dan lebih ceria. Tentunya juga disertai dengan hati yang lebih enteng dan hati yang lebih tenang. Oke, ini kartu Seven of Cup. Jadi kartu ini menyatakan seperti ini. Kamu memiliki banyak impian, kamu memiliki banyak keinginan, tujuan, dan cita-cita. Nah, kamu itu terkadang ketika memikirkan hal-hal tersebut, kamu malah menjadi takut. Kenapa kamu menjadi takut? Kamu takut bahwa semua itu tidak akan tercapai dan akhirnya hanya menjadi ilusi dan fantasi semata. Nah, jadi oleh karena itu, jika kamu memiliki keinginan, memiliki cita-cita dan impian, maka cobalah untuk mewujudkannya. Langsunglah bergerak, beraksilah, lakukan sesuatu, jangan hanya diam saja. Selain itu, hindarilah sikap dan juga tindakan overthinking. Tidak perlu terlalu memikirkan hal yang belum tentu terjadi. Lalu, tidak perlu juga menduga-duga akan suatu hal yang belum pasti. Lihat saja apa yang ada di depan mata, lalu beradaptasilah dan bertindaklah sesuai dengan kejadian tersebut. Nah, lalu bagi kamu yang sering mikirin pasangan kamu yang enggak-enggak, dan bagi kamu yang mungkin merasa rendah diri, maka hentikanlah. Jadilah orang yang logis, jadilah orang yang memiliki hati yang tenang. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Gemini. Kami doakan yang terbaik untuk kalian. Semoga semua hal yang terjadi dalam hidup kalian itu adalah hal yang baik dan membahagiakan. Kami pamit, sampai jumpa. Good luck and Godspeed.